Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Komsetir Bambu Motor. Untuk kali ini kita akan mencoba memasang Bipro Alpha Edition Mark 2S atau Action Cam. Ini kita jadikan sebagai dashcam di mobil kita. Oke, bagaimana selengkapnya? Mari kita simak. Sebelumnya, jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like. Kritik dan saran sampaikan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, lanjut. Oke ya, ini adalah Action Cam Bipro Alpha Edition Mark 2S. Nah, sebelum menjadikan ke dashcam, kita setting dulu untuk Bipro nya. Kita setting agar nanti bisa dipergunakan sebagai dashcam pada mobil ya. Oke, langsung aja kita ke menu pengaturan. Oke ya, untuk resolusinya terserah teman-teman ya, mau yang mana terserah, rekam juga terserah, bebas. Nah, ini loop recording, ini adalah waktu apabila merekam, dia akan merekam berapa menit per filenya. Nah, ini terserah teman-teman, pilih 2, 3, atau 5. Jangan sampai mati. Kalau mati dia akan merekam penuh. Misalnya kita berkendara 1 jam, maka akan memutar 1 jam penuh. Nah, nanti kalau filenya kita ingin ambil, nanti akan terlalu besar dan lama gitu ya. Ini saya setting ke 3 menit aja lah. Oke, selanjutnya ke pengetahuan Explorer terserah ya. Kalau saya pakai Min 2. Nah, kemudian aktifkan ini mode berkendara. Ini gimana maksudnya mode berkendara? Nah, ini sewaktu kita nyalakan untuk action cam-nya ini, dia akan otomatis langsung merekam gitu ya. Dan apabila nanti dihubungkan ke sumber daya untuk USB-nya ini ya, nah ini sewaktu dia mati, dihubungkan ke sumber daya, dia akan langsung hidup dan merekam. Dan apabila nanti dimatikan, sumber daya yang dicabut, dia akan langsung mati. Begitu ya, ini aktifkan untuk mode berkendaranya. Oke, untuk yang lainnya terserah teman-teman, sesuai kebutuhan aja. Oke ya, ini kita sudah di mobil. Ini untuk kameranya, kamera Bipro nya. Ini saya rekomendasikan untuk pakai holder yang seperti ini ya, modelnya cup. Ini lebih stabil dan hasil perekaman juga lebih bagus ya dibanding holder lainnya. Saya sudah pakai macam-macam holder ya, mulai dari yang seperti ini yang nempel di kaca ya, kaca tengah atau spion tengah, spion tengah. Nah, kalau pakai yang kayak gini, ini minusnya atau kekurangannya itu yang pertama, dia getar. Nah, dia getar ya, mungkin karena terlalu terlalu penghubungnya terlalu banyak, jadi getarannya terlalu berlebih ya, dan mengakibatkan nanti kualitas gambarnya juga tentunya tidak bagus ya. Yang kedua, dia akan membuat spion tengahnya menjadi sering kendor. Jadi spion tengahnya, karena ini beban juga ya, terlalu berat mungkin ya, tapi juga nggak berat amat, tapi ini akan membuat spion tengah Anda cepat naik turun ya, seperti itu ya. Ini untuk kekurangannya di penggunaan holder yang seperti ini. Kemudian saya juga pergunakan holder bawaannya si kamera ini ya. Holder bawaannya ini kan dia pakai slow tip ya, atau pakai double tip. Nanti ada holdernya seperti ini. Kalau ini kan dia nempel di sini ya.
Nah, nempel di sini, kemudian nanti ada holder di sini. Nanti untuk nempelnya di kaca dia pakai double tip. Nah, pakai double tip bagus sih. Untuk gambarnya juga stabil, tidak ada getaran. Tapi ini ada minusnya juga kalau pakai double tip. Nah, nanti saat apabila kaca mobil Anda panas, itu nanti double tipnya akan bisa terlepas, dan ini pastinya membuat kameranya terjatuh seperti itu ya. Itu untuk pemakaian double tip. Nah, dan saya sudah pergunakan ini kurang lebih ya sebulanan. Ini saya pasang, kemudian sebulan saya pasang terus, nggak pernah terjatuh. Bagus ini modelnya, ini suction. Nah, seperti ini, bagus ini. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita pasang aja ya. Seperti biasa, ini kameranya diberi dulu untuk holder bawaannya Bipro seperti ini ya. Di kamera Bipro ada, silahkan. Tinggal kita pasang aja seperti ini. Kita pasang kameranya. Oke, dipaskan. Ya, seperti ini, tinggal kita kencangkan. Oke, ini bisa dikencangkan, bisa miring-miring juga, naik turun juga bisa ya. Ini ada settingannya, 1 2. Oke, setelah seperti ini tinggal kita pasang di kaca mobil. Oke, kita pasang. Oke, ini sudah terpasang ya untuk kameranya. Seperti terlihat, ini nempel di kaca seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian langkah terakhir, kita hubungkan pakai kabel data ya. Ini kabel charger juga bisa. Nah, ini kita hubungkan ke mana ya? Ke powernya. Kalau di mobil saya ini ada power di sini, port USB kita bisa pergunakan. Kalau pakai mobilnya ada lekternya juga bisa. Tapi kalau model seperti ini, saat kita hubungkan, kita coba hubungkan dulu ya untuk kabelnya. Nah, kita hubungkan dulu, nanti bisa dicoba. Oke, kita nyalakan untuk kunci kontaknya. Nah, dia nyala karena terhubung ke port. Tapi nggak enaknya, nah, karena dia kabelnya ini kabel data, ada datanya, dia akan membaca yang di sini. Di double DIN ini dia akan membaca ini sebagai kayak USB seperti itu ya. Jadi kita harus menekan sebagai pengisian data, pengisian daya aja ya. Bentar. Nah, ini harus kita tekan seperti ini. Nah, ini ya. Ini mengakalinya gimana? Oke, mengakalinya seperti ini. Ini sudah saya persiapkan untuk kabelnya yang sudah saya modif ya. Jadi ini untuk yang saya pergunakan, di dalam sini kan ada 4 kabel. Kabel power plus minnya 2 dan plus min datanya 2. Nah, ini plus min datanya sudah saya potong ya. Yang saya sambungkan cuma plus min dayanya saja. Oke, silakan dicoba dilihat seperti ini.
Oke ya, itu tadi untuk penggunaannya ya, untuk penyambungannya. Nah, ini efeknya seperti ini ya kalau pakai kabel data yang biasa. Oke, ini kita matikan dulu. Ini kita coba pakai kabel data yang sudah kita modif. Apakah masih terbaca apa enggak? Kita nyalakan kunci kontaknya. Oke, dia nyala. Nyala ya. Oke, dia nyala. Untuk Bipro-nya. Bentar. Oke. Jadi double D-nya tidak membaca ini sebagai data, hanya terhubung untuk pengisian daya aja. Nah, oke ya. Ini jadi tidak usah ribet untuk memindahkan ke mode pengisian daya. Ini sudah otomatis langsung menyala sendiri dan tidak mengganggu dari aktivitas double DIN. Oke ya, ini tak buat otomatis mati 1 menit, tapi ini sih masih merekam ya. Ini langsung merekam. Langsung kita matikan untuk matinya dayanya ya. Nah, oke ya, untuk kameranya dia langsung ikut mati. Oke, seperti itu ya. Nanti tinggal kita rapikan aja untuk kabel-kabelnya. Ini kabelnya kita mungkin bisa masukkan ke dashboard, kemudian dilewatkan sini, langsung sini juga bisa. Yang terpenting ini sudah bisa dijadikan untuk sebagai dashcam mobil. Oke, kita coba lagi ya, sekali lagi kita nyalakan. Oke, double D nyala, Bipro-nya ikut nyala, dan otomatis dia langsung merekam. Coba dilihat indikator warna biru, nah itu indikator merekam. Dan untuk double D-nya tidak terganggu oleh aktivitas dari Bipro-nya karena sudah dimodif untuk kabel USB-nya. Oke, kita matikan. Double D mati. Kemudian Bipro-nya juga ikut mati. Oke ya, jadi otomatis tidak usah repot-repot on off kan Bipro, tidak usah ngecas, dia otomatis akan berfungsi sebagai dashcam di mobil kita. Dan nanti apabila kita ingin mengambil datanya, ini kan sudah dilengkapi dengan WiFi ya. Nah, kita bisa gunakan aplikasi di HP kita ya untuk mendownload file yang ada di Bipro ini dengan sangat mudah tanpa harus memindahkan kartu memory card yang ada di Bipro ini. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nanti apabila ada yang mau disampaikan, yang mau ditanyakan, atau mungkin ada yang mau dikritik, silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.